Kembali lagi di News Malam, pemirsa, sesosok mayat ditemukan di bantaran aliran Kanal Banjir Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Saat ditemukan, mayat tersebut terbungkus kain dan plastik. Pertama kali mayat ditemukan oleh petugas UPK Badan Air Kecamatan Cilincing saat membersihkan sampah di aliran kali di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Sabtu siang. Petugas curiga terciumnya aroma tak sedap dan banyaknya lalat yang mengerubuti sebuah bungkusan. Setelah diperiksa, ternyata bungkusan tersebut berisi sesosok mayat. Saat ditemukan, sesosok mayat tersebut berada di bantaran Kanal Banjir Timur. Mayat, ya, di sana posisinya, nah langsung kita angkat, langsung diproses sama kepolisian gitu. Terbungkus, Pak, terbungkus. Ya sepertinya sih kayak kain kapan gitu sama plastik. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad mayat yang diketahui berjenis kelamin laki-laki dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bibi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diduga membunuh keponakannya sebelum kemudian mengakhiri hidupnya. Belum diketahui pasti motif pembunuhan ini. Warga Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dihebohkan dengan ditemukannya dua jasad di dalam satu rumah di Jalan Raja Wali, Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Jasad keponakan berada di dapur, sedangkan jasad sang bibi berada di dalam kamar. Jasad keduanya pertama kali ditemukan oleh anak kandung korban yang hendak masuk ke dalam rumah. Ia kemudian meminta pertolongan warga. Kami gedor-gedor, "Mak, buka, Mak." Aku bilang kayak gitu, nggak ada yang dengar. Terus aku pinjam pisau sama orang ini untuk mau buka pintunya. Terus udah terbuka, aku tengok ada jejak kaki darah. Petugas kepolisian sektor Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya kedua korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusukan di tempat tidurnya. Dugaan sementara korban dibunuh oleh sang suami karena cemburu. Jerit tangis keluarga tak terbendung saat menyaksikan jasad Neni Muniroh, seorang wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di tempat tidurnya di Kampung Rawabangkong, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya di dalam rumah kontrakannya karena curiga korban tidak masuk kerja. Korban merupakan pengantin baru yang baru saja menikah beberapa bulan lalu. Dugaan sementara korban dibunuh oleh suaminya lantaran cemburu. Sementara suami korban yang berprofesi sebagai ojek pangkalan menghilang saat korban ditemukan tewas di rumah kontrakannya dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Polsek Cikarang Timur dan Mapolres Metro Bekasi. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Baru menikah 1 bulan, seorang istri di Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung tewas di tangan suaminya. Korban dibunuh saat tidur oleh pelaku usai menghisap sabu. Aparat Polres Bangka Selatan bersama Polres Bangka menangkap Muhammad Rafli, pria yang membunuh istrinya saat bersembunyi di perkebunan sawit Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Polisi juga terpaksa menembak kaki Rafli karena berupaya kabur dan melawan saat akan ditangkap. Polisi juga menangkap rekan pelaku yang membantu pelariannya saat diburu polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku terlebih dulu menggunakan sabu sebelum membunuh istrinya. Yang mengejutkan, pelaku yang baru sebulan resmi menikahi korban juga mengaku baru saja menikah siri dengan wanita lain sebelum menghabisi istrinya. Pembunuhan ini bermula dari rasa kecewa dan marah pelaku yang mendapati adanya percakapan antara korban dengan pria lain di ponsel. Tidak mampu menahan rasa cemburu, pelaku mencekik korban yang sedang tidur di kamar hingga meregang nyawa lalu kabur. Keluarga baru tahu korban sudah tidak bernyawa saat berkunjung dan mendapati korban yang terbujur kaku di tempat tidur. Pelaku yang menghilang langsung dilaporkan keluarga ke polisi. Cemburu, namun dari keterangan
pelaku bahwa dia diancam ibunya minta dicerai dengan alasan karena dia pernah mencuri perhiasan korban setelah nikah, di mana pelaku mengakui bahwa memang pelaku ini mencuri perhiasan, dijual, kemudian uangnya dibuat beli sabu, judi, dan minuman keras. Gitu, Pak. Akibat perbuatan kejinya, Muhammad Rafli dan rekannya kini mendekam di sel tahanan Polres Bangka Selatan. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara rekannya yang turut membantu pelarian terancam hukuman 9 bulan penjara. Sebelumnya, Ella Andini, warga Kelurahan Teladan Toboali, Bangka Selatan ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di Jalan Teratai. Kematian korban sontak membuat gempar warga sekitar lantaran wanita 24 tahun itu diketahui baru sebulan membina rumah tangga dengan suaminya yang tiba-tiba menghilang saat jasad korban ditemukan. Jenazah Lela Andini kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bangka Selatan untuk divisum sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya informasi dari Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara mencabut status tersangka Litiwari Iman Gea, pedagang di Pasar Percut Seituan yang dianiaya preman beberapa waktu lalu. Namun kasus penganiayaan itu masih tetap berjalan dan ditangani Polrestabes Medan dengan BS sebagai tersangkanya. Polda Sumatera Utara menghentikan penyidikan terhadap Litiwari Iman Gea alias Liti Gea, pedagang sayur di Pasar Gambir, Percut Seituan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan pria berinisial BS. Penghentian penyidikan dan pencabutan status tersangka Liti Gea menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dari Polda Sumut Jumat malam kemarin. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra mengatakan dari audit yang dilakukan, ditemukan adanya tindakan di luar prosedur oleh penyidik Polsek Percut Seituan dalam penetapan Liti Gea sebagai tersangka. Teman-teman sekalian, yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Litiwari Iman Gea berdasarkan tadi yang saya sampaikan dinilai masih preman. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil penyidikan yang sudah dilakukan, termasuk yang ditemukan oleh Polsek, maka penyidik menyimpulkan bahwa perkara atau laporan tersebut bukan tindak pidana. Kasus penganiayaan yang viral beberapa waktu lalu masih tetap berjalan dan ditangani Polrestabes Medan dengan BS sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat kembali menyegel Masjid Al-Hidayah milik Jemaah Ahmadiyah. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.